Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Suatu kali Paulus memberikan sebuah nasihat yang sangat baik. Ditulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sekali lagi, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pada tahun 1911 ada seorang pemeran pengganti untuk sebuah film namanya Bobby Leach. Dia mendapatkan peran untuk terjun dari ketinggian air terjun Niagara dalam sebuah tong baja yang sudah dirancang secara khusus. Dan ia berhasil, saudaraku. Dia selamat. Dan hanya sedikit aja, lecet-lecet kecil aja sedikit. Lalu dia menceritakan tentang hal itu. Katanya memang ada sedikit lecet kecil-kecil, tapi saya bisa berhasil melewati adegan yang sangat berbahaya itu. Ini semuanya adalah merupakan perwujudan dari kewaspadaan saya yang tinggi. Saya melakukan riset, penelitian kecil-kecilan sebelum saya melakukan adegan ini. Demikianlah dia akhirnya menjadi pemeran pengganti yang sangat terkenal untuk memerankan adegan-adegan yang sangat berbahaya yang dibutuhkan oleh sebuah film yang terkenal biasanya. Namun beberapa tahun kemudian ketika dia sedang berjalan-jalan ke New Zealand, Bobby Leach ini tadi terpleset, saudaraku. Terpleset oleh karena kulit jeruk yang sembarang orang membuangnya di pinggir jalan. Lalu dia jatuh, akhirnya mengalami patah kaki dan sangat parah. Gara-gara patah kakinya itu dia harus pensiun dari karirnya. Hanya karena kulit jeruk. Dengan tong baja dia bisa melewatinya, tapi dengan kulit jeruk malah dia terpleset. Ini sama dengan pepatah yang sering berkata, orang tidak ada yang terpleset oleh batu besar, tapi oleh batu kerikil. Relevan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa kita harus berhati-hati. Jangan karena merasa kita sudah mampu teguh berdiri, lalu kita tidak berhati-hati. Hidup ini selalu penuh dengan godaan, tantangan. Bukankah di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dan 8 berkata, berhati-hatilah, waspadalah, sebab lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Kita membutuhkan kewaspadaan. Siapa biasanya yang lengah? Siapa biasanya yang akhirnya jatuh tergeletak? Yang pertama adalah mereka yang merasa sudah memiliki kekuatan yang cukup. Mereka merasa sudah cukup besar. Mereka merasa sudah cukup kuat dalam hal kerohanian. Oh, tidak akan mempan. Oh, saya tidak akan bisa lagi tergoda dan lain sebagainya. Nah, Paulus berkata hati-hati. Atau saudara merasa sudah kuat secara finansial, lalu saudara sembarangan menggunakan uang saudara. Hati-hati. Banyak sekali orang yang salah urus dari apa yang besar menjadi berantakan, runtuh, berkeping-keping. Atau ketika saudara merasa pengetahuan, saudara sudah cukup, sehingga saudara akhirnya merasa sudah bisa melakukan sesuatu tanpa bertanya kepada orang lain. Bukankah sering kita merasa kita tahu jalan yang harus kita tempuh ketika kita pergi ke suatu tempat, nggak taunya kita tersesat. Itu karena kita merasa sudah kuat, merasa kita sudah besar, merasa kita sudah tahu semuanya. Yang kedua, saudaraku, siapa yang biasanya jatuh terpleset? Mereka yang merasa sudah punya andalan sebagai pembela dalam hidupnya. Mereka merasa, ya, aku sudah punyalah sesuatu, segala sesuatu. Aku punya koneksi. Ngapain aku susah-susah? Oh, kalau seorang anak umpamanya, dia berpikir, gak usah aku capek-capek belajar.
Toh nanti yang menentukan lulus atau tidak adalah omku. Tiba-tiba sebelum nilai ujian dikeluarkan, omnya dipindahkan. Apa jadinya saudaraku? Jatuh, berantakan. Kita sering merasa kita punya sesuatu yang kita andalkan. Tetapi akhirnya semua berantakan. Hanya Yesus yang bisa kita andalkan, saudaraku. Dan yang ketiga adalah siapa yang terpleset? Mereka yang merasa sudah tahu. Mereka merasa sudah berpengalaman. Merasa sudah pintar. Merasa sudah bisa. Tidak jarang orang seperti ini melupakan orang-orang yang selama ini mengajarinya. Lalu dia merasa bisa sendiri. Tidak lama daripada itu terpleset. Saudara lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Lot. Lot terpleset. Dia merasa dia sudah bisa. Sehingga saudaraku, dia mulai ambil kehidupan sendiri. Dia duduk-duduk di depan pintu gerbang, meninggalkan ibadahnya. Merasa sudah tahu, merasa sudah pengalaman. Padahal yang selama ini yang membuat dia diberkati bukan karena apa yang dia lakukan, tetapi karena apa yang dilakukan oleh Abraham kepada Tuhan. Tetapi lihatlah, dia merasa sudah mampu. Dia berani sekali berpisah dengan Abraham. Karena merasa sudah bisa. Karena merasa sudah kuat. Karena merasa sudah punya andalan, yaitu kambing domba sapinya yang sudah banyak. Hati-hati saudaraku. Tetaplah bergantung kepada Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan. Tetaplah saudara terus bertumbuh seperti rusa yang haus merindukan sungai. Demikian mestinya kita tetap membutuhkan Tuhan dan berkata, Tuhan, tiap detik, tiap jam ya Tuhan, Kau yang kuperlukan. Aku datang ya Juru Selamat, berkatilah hidupku, tolonglah aku. Hati-hati saudaraku, saya bacakan sekali lagi. Dalam 1 Korintus 10:12, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Tuhan memberkati kita semuanya.